Halo semuanya, perkenalkan, saya Indro Silalahi, mahasiswa Prodi Sistem Informasi dengan NIM F1S1 22078. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan mata kuliah Sistem Operasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi. Baiklah, saya mulai saja. Di sini saya ada materi pertama, ada sistem operasi. Saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Sistem operasi atau sering disebut operating system atau disingkat OS adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya hardware komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi software. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari software sistem dalam sistem komputer. Operating system merupakan suatu software yang sifatnya mendasar dan mutlak diperlukan untuk mengoperasikan komputer. Operating system merupakan kumpulan program yang dibuat oleh pabrik komputer dengan cara memperhatikan bentuk dan cara kerja hardware yang mereka miliki. Apa saja fungsi operating system atau OS? Di sini sistem operasi memiliki banyak fungsi. Yang pertama itu untuk mengelola sumber daya yang terkait dengan pengendalian perangkat lunak sistem atau perangkat lunak aplikasi yang sedang dijalankan. Yang selanjutnya itu sistem operasi berfungsi untuk mempersiapkan agar program software dapat berinteraksi dengan hardware secara konsisten dan stabil tanpa harus mengetahui secara detail hardware-nya. Nah, yang ketiga itu melakukan pengelolaan, proses mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses program yang sedang dijalankan. Lalu yang keempat, sistem operasi juga berfungsi untuk melakukan pengelolaan data, pengendalian terhadap data input atau output. Yang kelima, melakukan penerjemahan sebagai perantara komunikasi antara komputer dengan user. Nah, yang keenam dan yang terakhir adalah untuk mengatur pembagian dan pengiriman instruksi dari memori utama dan tempat penyimpanan lain ke sistem komputer. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu manajemen proses. Kita mulai dari definisi. Manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Nah, sistem operasi itu bertugas dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen proses. Di antaranya itu tanggung jawab sistem operasi yang berkaitan dengan manajemen proses itu diantaranya ada yang pertama, membuat dan menghapus proses, pengguna, dan sistem proses. Sehingga sistem operasi bertugas untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses dan kemudian mengambil sumber daya tersebut kembali setelah proses tersebut selesai dengan tujuan agar dapat digunakan untuk proses yang lainnya. Nah, yang kedua itu untuk melanjutkan proses, yang di mana sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses yang ada. Ketika terjadi dua atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan, maka sistem operasi akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas yang lebih besar. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronasi, yang di mana sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan, dengan tujuan menghindari terjadinya proses agar setiap proses dapat berjalan dengan lancar. Dan yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, yang di mana sistem operasi tersebut menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi
dan berkomunikasi satu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses lainnya. Dan yang kelima, yaitu menyediakan mekanisme penanganan deadlock, yang dimana deadlock ini merupakan suatu keadaan yang dimana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dimiliki oleh proses lainnya. Deadlock ini juga sering biasanya disebut proses yang saling menunggu. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU merupakan pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multi-programming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst input atau output dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga prosesnya selesai. Maaf. Lalu terdapat 4 skema dalam penjadwalan CPU, yaitu yang pertama berubah dari status running state ke ready state. Lalu yang kedua berubah dari waiting state ke ready state. Lalu yang ketiga berubah dari running state ke waiting state. Lalu yang keempat terminate. Pada skema 1 dan 2, yaitu berubah dari running state ke ready dan waiting ke ready, dapat dikatakan preemptif, yang artinya dapat diganti oleh proses lain atau bahasa lainnya itu bisa disebut interrupt. Skema 3 dan 4 dikatakan non-preemptif, yang artinya tidak dapat diganti oleh proses lain, harus dijalankan sampai selesai, dengan kata lain tidak bisa diinterrupt. Pada saat CPU menganggur, maka sistem operasi harus menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short term scheduler atau CPU scheduler. Oke. Yang menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama itu bisa disebut ready key. Lalu komponen yang lain dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol kepada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short-term scheduling. Waktu yang diperlukan adalah oleh dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai proses yang lain disebut dispatch latency. Jika dalam suatu proses burst CPU jauh lebih besar daripada burst input atau output, maka disebut CPU bound. Demikian juga sebaliknya disebut dengan input-output bound. Lalu materi selanjutnya, deadlock. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses dalam sistem operasi. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain, yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Dengan kata lain, setiap proses dalam set menunggu untuk sumber yang hanya dapat dikerjakan oleh proses lain dalam set yang sedang menunggu. Ada beberapa cara penanggulangan deadlock. Yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Metode ini lebih dikenal dengan algoritma ostrich. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi deadlock ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Hal ini untuk menghadapi deadlock ialah hal ini seakan-akan melakukan suatu hal yang fatal, tetapi sistem operasi Windows dan Unix mengulangi deadlock dengan cara ini dengan tidak mendeteksi deadlock dan tidak membiarkannya secara otomatis mematikan atau merestart program sehingga seakan-akan tidak terjadi apapun. Nah, yang kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya.
Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Nah, untuk materi selanjutnya itu manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan ribuan atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input atau output. Di sini saya tulis masukan dan keluaran. Nah, memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatil atau tidak permanen, yaitu data akan hilang bila komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas semua aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan, serta siapa yang menggunakannya dan memilih program yang akan di-load ke memori. Karena menggunakan rangkaian digital, maka manajemen memori utama memakai implementasi struktur diskrit aljabar boolean. Aktivitas yang berkaitan dengan manajemen disk seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk, rangkaian digital yang digunakan menggambarkan struktur diskrit aljabar boolean. Sistem operasi bertanggung jawab atas semua aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan, serta siapa yang menggunakannya dan memilih program yang akan di-load ke memori. Karena menggunakan rangkaian digital, maka manajemen memori utama memakai implementasi struktur diskrit aljabar boolean. Aktivitas yang berkaitan dengan manajemen disk seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjualan disk rangkaian digital yang digunakan menggambarkan struktur diskrit aljabar boolean. Nah, sepertinya ini sama dengan halaman sebelumnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan terima kasih. Semoga kita semua mengerti dengan materi yang saya paparkan. Sekian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu.